Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya terkait ujian akhir semester kelas Desain Interface B dengan dosen pengampu Husauca Diwandari Eskom NN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy dengan NIM 51904111597. Untuk soal nomor 1, seperti ini, yaitu sebutkan dan jelaskan isu-isu ubiquitous dari teknologi mobil tersebut. Nah, dari hasil pengamatan dan hasil hasil pengetahuan saya didapatkan 3 isu yang berkaitan tentang studi kasus yang ada nomor 1. Yang pertama yaitu terkait security. Nah, ubiquitous computing atau Ubicom ini membawa efek meningkatkan resiko terhadap keamanan seseorang dapat melakukan penyadapan terhadap navigasi mobil berbasis AI. Selain itu, mobil berbasis AI membutuhkan banyak data untuk menghindari kecelakaan, mulai dari sampel data untuk berlubang ataupun dan lain-lain. Dengan dibutuhkan data tersebut meningkatkan ketidakamanan pengemudi apabila data input tidak ada dalam model data. Nah, yang kedua itu ada isu privacy. Nah, dengan adanya isu security, hal tersebut juga berdampak pada sisi privacy. Nah, mobil AI membutuhkan data untuk melakukan proses, sehingga apabila terjadinya penyadapan, maka akan menimbulkan dampak negatif kepada pengguna baik security maupun privacy. Yang ketiga adalah dari isu wireless speed. Nah, mobil AI membutuhkan akses jaringan dalam mengakses data. Nah, jaringan di setiap negara berbeda. Nah, hal tersebut menyebabkan akses data dapat menjadi lambat di sebagian negara. Nah, contohnya Indonesia yang masih dalam kategori memiliki kecepatan mengakses jaringan yang masih terbilang kurang di beberapa tempat. Sehingga jika mobil berbasis AI dikendarakan di wilayah Indonesia yang notabene-nya masih belum merata jaring internetnya, maka hal tersebut akan menyebabkan masalah bagi pengendara mobil AI tersebut. Nah, semisal bisa saja terjadi lost contact dengan GPS dari satelit seperti itu. Itu untuk nomor 1. Adapun nomor 2 untuk soalnya yaitu sebagai perancang developer sistem, maka data apa saja yang diperlukan untuk studi kasus di atas ini untuk membuat alat bantu tersebut, untuk membuat alat bantu studi kasus. Nah, dari hasil riset yang saya lakukan, data yang diperlukan antara lain ada 2 tipe, yaitu data input. Nah, data input ada sampel data orang berkerumun. Ini dijadikan sebagai sampel untuk mengidentifikasi untuk AI tersebut bahwa ada orang yang berkerumun. Nah, yang kedua itu sampel data lenggang atau jalan lenggang. Nah, ini untuk dijadikan data latih sistem cerdas jika di depan user jalannya itu lenggang atau tidak. Nah, yang ketiga itu sampel data persimpangan untuk dijadikan data latih sistem cerdas jika di depan user ada persimpangan. Yang keempat ada microcontroller, data microcontroller untuk mengatur setiap perangkat yang terhubung pada tongkat dan kacamata alat bantu. Yang kelima itu data input berupa jarak 0 sampai 0,50 meter untuk mendeteksi halangan atau objek. Yang keenam itu jarak 0 sampai 35 meter untuk mendeteksi gundukan atau lubang. Yang ketujuh adalah jarak 0 sampai 30 meter untuk mendeteksi halangan kanan. Yang ke-8 adalah jarak 0 sampai 30 meter untuk mendeteksi halangan kiri. Adapun data output dari data input yang setelah diproses dari data input tadi, itu adalah data outputnya adalah bunyi atau getaran atau suara manusia. Ini suara manusia hanya berlaku di beberapa negara sesuai bahasa yang tersedia. Seperti itu. Nah, untuk visualisasinya seperti berikut. Ini ada audio untuk untuk data outputnya nanti. Ini AVR untuk controllernya untuk mengatur sensor-sensor dan untuk sensor-sensor yang berlaku di tongkat tunanetra ini. Yang kemudian ada jarak untuk sensor jarak ultrasonik, yaitu untuk sensor jaraknya untuk melihat halangan di depan user itu ada apa aja.
Nah, untuk dari ini apa namanya gambaran kasarnya ini sketsanya. Ini ada pegangan tongkat audionya ini tadi, batangan tongkatnya ada sensor ultrasonik dan AVR microcontroller. Nah, untuk untuk kacamata seperti ini, ini untuk yang di atas itu ada data untuk objek deteksi. Jadi semisal ada kerumunan diproses dari apa namanya udah dilatih dan di testing di apakah kacamata ini apakah ada kerumunan ataupun ada simpangan ataupun ada apa namanya jalan yang lenggang. Nah, di sini ada audionya di sini yang kiri, kemudian kameranya ini untuk melihat apakah di depannya itu ada kerumunan atau tidak. Nah, evaluasi ini untuk evaluasinya, evaluasi apa yang akan dilakukan bila pengguna kurang memahami bahasa Indonesia serta kecepatan langkah pengguna dengan pemberitaan informasi tidak sesuai. Nah, dari hasil riset saya, evaluasinya adalah bila user kurang memahami bahasa Indonesia, maka alat perlu ditambahkan bunyi atau getaran, bahkan sirine untuk peringatan untuk user jika ada halangan atau objek di depan user. Dan alat juga bisa ditambahkan akses bahasa lain untuk menambahkan data suara. Yang selanjutnya adalah jika kecepatan langkah user tidak sesuai dengan informasi yang ada di pemberitahuan, bisa ditambahkan alat GPS untuk mengetahui di mana letak user dan dari posisi tersebut bisa dikalkulasi seberapa cepat user melangkah. Nah, selain cara ini untuk mendeteksi di mana letak user, dengan GPS juga bisa memberitahu user di mana dan kemana user harus melangkah untuk mencapai tujuannya atau goals-nya. Nah, adapun alternatif lainnya adalah dengan menambahkan pedometer tambahan untuk memonitoring berapa banyak langkah yang dilakukan user semenjak titik awal user melangkah. Itu untuk nomor 2. Adapun untuk nomor 3 yaitu dengan soal apa namanya dari beberapa teknik highlight yang disebutkan, manakah yang menurut Anda yang paling efektif untuk penanganan masalah fokus? Sebutkan alasan dan contohnya. Nah, untuk menurut saya hasil riset saya untuk nomor 3 ini highlight yang benar-benar efektif adalah teknik perbedaan warna dan bentuk. Nah, alasannya adalah mata manusia berproses dengan melakukan scan pada objek yang dikenali. Nah, selain bentuk, mata manusia membedakan satu objek dengan objek lainnya melalui warna. Bentuk dan warna sangat familiar untuk pengenalan objek, sehingga informasi yang ditangkap mudah dimengerti. Nah, contohnya pada button hapus menggunakan bentuk gambar tempat sampah. Diartikan akan dibuang serta warna merah pada icon atau button menggambarkan peringatan sebagai tanda risiko menggunakan button harus ditangkapi karena tidak dapat mengambilkan data jika dihapus data tersebut. Nah, contohnya dari visualisasinya seperti ini. Ini visualisasi untuk bentuk. Jadi apa namanya mata manusia atau mata user nanti atau pembaca itu akan berfokus. Hal yang pertama yang mereka fokus adalah di bagian tengah ini. Nah, ini ada perpaduan warna dengan gambar. Jadi apa namanya ini sangat efektif jika apa namanya kita ingin memberitahu bahwa ada 5 CS model. Nah, ini otomatis pengguna akan atau pembaca akan berfokus pada titik apa namanya bentuk yang tengah ini dengan gambar warna merah ini karena ini sangat sangat apa namanya menarik perhatian seperti itu. Nah, mungkin untuk contohnya ini untuk poster ya. Adapun untuk contoh websitenya seperti ini. Jika dilihat dari gambar ini, pembaca akan otomatis melihat warna bagian ini, bagian yang hijau ini, otomatis ada di sini. Pembaca akan melihat di bagian sini karena dasarannya emang manusia itu peka terhadap warna dari suatu objek ataupun bentuk dan warna dari objek seperti itu. Nah, dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa mata manusia lebih peka terhadap perbedaan warna dan bentuk dalam satu bidang. Nah, sehingga jika manusia membaca suatu informasi, hal yang efektif untuk menarik perhatian mereka adalah dengan memberikan sentuhan warna dan bentuk pada informasi penting yang ingin disampaikan dari informasi tersebut. Hal ini bertujuan agar user yang membaca dapat mengetahui informasi yang disampaikan lebih cepat. Nah, untuk nomor 4, ini adalah apa namanya jelaskan dan berikan alasan kenapa
surat kabar menggunakan column wise dan website menggunakan row wise. Nah, dari riset yang saya lakukan, kenapa surat kabar lebih cocok dengan column wise? Ini dikarenakan surat kabar lebih cenderung untuk menampilkan informasi secara padat. Nah, pada di sini dalam pengertian bahwa jumlah berita bisa panjang, namun luasan cetak sangat terbatas. Sebagai konsekuensi, teks cenderung lebih kecil, jarak antara baris juga sempit, sehingga sangat cocok untuk menampilkan layout surat kabar dengan tampilan berkolom-kolom, sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti alur membacanya. Jadi, paling tidak ada unsur yang membantu pembaca dalam menikmati informasinya. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di sini. Di sini banyak kolom-kolomnya untuk surat kabar. Jadi banyak informasi yang dituangkan di di surat kabar ini, sehingga jika menggunakan row wise itu informasinya itu akan cenderung lebih sedikit jika menggunakan row wise. Nah, kalau menggunakan column wise bisa dilihat bahwa ini informasinya itu banyak sekali dan padat sekali. Jadi cocok untuk surat kabar menggunakan column wise. Nah, selanjutnya itu website kenapa cocok dengan row wise? Nah, ini dikarenakan website lebih cenderung untuk menampilkan informasi secara ringkas, serta website lebih memfokuskan pembaca untuk membaca informasi satu persatu, sehingga pengguna lebih mudah dalam melakukan scanning data pada website tersebut. Nah, adapun contohnya bisa dilihat ini lebih cenderung sedikit dan juga lebih ringkas. Dan juga bisa dilihat saya zoom ini jika dibaca ini website lebih mudah dibaca dengan data-data yang cenderung sedikit dan tergolong tergolong satu persatu informasinya. Ya, contohnya seperti ini warga layanan kesehatan. Jadi satu-satu dia dari berita desa, berita atau informasi terbaru, kemudian agenda desa. Jadi kalau dibuat kolom itu kurang etis dan juga kurang bisa dibaca oleh user ataupun pembaca. Seperti itu untuk nomor 4. Adapun nomor 5 yang terakhir. Nomor 5 adalah ini. Nah, lakukan klasifikasi kegiatan di atas berdasarkan kuadran model di bawah ini. Nah, ini ada ada kegiatan-kegiatan. Yang pertama itu copyboard. Saya mengklasifikasinya sebagai same place dan same time karena copyboard adalah digunakan saat rapat dan juga saat rapat offline itu untuk pengganti sebagai papan tulis. Nah, lebih efektif juga bisa menggambar dan juga bisa melakukan pemindaian file. Nah, kemudian PJ Projector ini kenapa di same time dan same place? Karena saat balik lagi ke saat pengguna biasanya PJ Projector ini digunakan untuk menampilkan informasi secara di on place tersebut atau di tempat tersebut dan di waktu tersebut juga di untuk rapat offline ataupun kegiatan kelompok offline. Kemudian ada group discussion room. Nah, ini kenapa saya letakkan di same place dan same time karena untuk diskusi grup diskusi room itu adalah grup diskusi yang ada di dalam tempat tersebut, di ruangan tersebut. Nah, otomatis ini adalah masuk dalam kategori same time dan same place. Kemudian facilitation service, kenapa masuk ke same place dan same time? Karena jika contohnya Air Asia untuk menambahkan fasilitas tambahan seperti check-in. Nah, itu di tempat tersebut dan juga di waktu tersebut Air Asia itu menyediakan fasilitas tersebut. Jadi saya menyediakan di sini. Kemudian ada kiosk PS. Nah, ini kenapa saya meletakkan di same time same place karena teknologi ini itu memungkinkan bahwa user untuk memesan produk di tempat tersebut dan di waktu tersebut. Jadi seperti kasir, seperti memesan di kasir, seperti itu. Kemudian ada shift work. Nah, ini kenapa saya meletakkan di same place dan share different time karena di tempat contohnya shift
kerja shift. Nah, itu kan satu tempat tapi beda-beda waktunya. Ada shift pagi, ada shift malam. Kemudian ada team rooms. Nah, ini maksudnya adalah kenapa beda? Nah, bisa saja tim yang tim pagi dan tim malam itu berbeda. Jadi satu tempat tapi beda waktu. Kemudian grup display. Nah, ini sama seperti penjelasannya di atasnya. Jadi satu tempat untuk grupnya itu, grup untuk visualisasikannya, tapi bisa juga beda waktu dalam mendisplay grup itu. Seperti itu. Kemudian ada same time dan different place untuk conference calls. Nah, ini kenapa? Karena kita sekarang contohnya itu Zoom meeting. Nah, ini Zoom meeting Zoom meeting itu bisa dalam satu waktu Zoom meeting ya, tapi berbeda tempat. Nah, kemudian saya screen sharing. Nah, ini contohnya di Zoom juga share screen. Nah, itu sama waktunya, cuman beda tempat. Itu masuk dalam kategori ini. Kemudian video teleconferencing ini masuk seperti Zoom tadi, satu waktu tapi beda tempat. Kemudian spontan meeting. Nah, ini kenapa saya masukkan ke dalam same time dan different place? Karena bisa saja spontan meeting adalah meeting yang benar-benar spontan. Yang terjadi langsung saja gitu, langsung spontan. Ini kita adakan meeting. Nah, ini meeting spontan meeting ini dimasukkan dalam different place dan same time karena meeting itu misal kita mengajukan kerjasama dengan dengan suatu perusahaan. Nah, itu tiba-tiba tempat perusahaan tersebut mengadakan meeting spontan dengan kita. Nah, jadi kita mengadakan meeting spontan melalui online dengan tempat yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Seperti itu. Kemudian ada polling system. Kenapa saya memasukkan di different place dan same time? Karena sistem polling sekarang itu lebih cenderung ke arah e-polling atau electronic polling. Nah, jadi polling sekarang itu seperti di Amerika untuk pencoblosan itu polling itu menggunakan sistem e-polling. Jadi berbeda waktu, berbeda tempat, tapi sama waktu untuk votingnya. Seperti itu. Kemudian grafik audio ini sama seperti penjelasan di atas, beda tempat untuk grafik audionya, tapi sama waktunya. Terus selanjutnya adalah different time dan different place. Nah, share file. Nah, ini kenapa masuk ke dalam different time dan different place? Nah, bisa saja contohnya adalah saya men-share file untuk file PDF atau file presentasi saya. Nah, ini bisa saja saya menyebarkan informasi file saya tersebut itu beda waktu dan juga beda tempat yang saya share. Kemudian ada computer conversing. Nah, ini sama hampir sama seperti video teleconferencing, akan tetapi yang mencolok adalah yang membedakannya adalah jika di video teleconferencing itu adalah sama waktu. Nah, ini kok computer conferencing itu lebih ke arah beda tempatnya, beda tempat dan beda waktu juga. Kemudian grup voicemail ini sama. Ini bisa juga semisal di teman saya ada di New York atau Amerika, saya di Indonesia. Nah, teman saya melakukan grup voicemail. Nah, itu dia ada beda tempat dan beda waktu juga, tapi saya bisa menerima voicemail tersebut. Seperti itu. Kemudian form management ini masuk ke different time dan different place karena untuk untuk memanajemen formulir itu tidak hanya dalam satu waktu dan satu tempat. Nah, bisa ini form management itu masuk dalam pengelolaan different time dan different place. Karena memanajemen formulir itu sekarang itu dilakukan secara online dan juga itu mengindikasi bahwa itu beda tempat dan beda waktu juga. Kemudian untuk group writing, nah ini masuk dalam different time dan different place ya karena untuk grup-grup menulis itu bisa saja atau sekarang itu lebih ke arah
beda waktu penulisan, dan juga beda waktu beda tempat untuk menulisnya. Tapi untuk pengajuan hasil akhirnya itu nanti akhirnya ke satu tujuan. Jadi pembaca, semisal teman saya menulis suatu cerita di beda tempat dan beda waktu, saya menerimanya juga beda waktu dan beda tempat. Kemudian conventional structuring seperti yang saya jelaskan di atas, seperti itu, different place dan different time. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait UAS saya, lembar jawaban UAS saya. Bila kurang informasi ataupun salah penyampaian, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.